Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'd, ibadallah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memudahkan segala sesuatu untuk melanjutkan pembahasan Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang sampai di perjumpaan yang sebelumnya pada hadis yang ke-33. Dan pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki hadis yang ke-34 dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menunjukkan atau menandakan bahwa beliau melakukan sima' atau mendengar secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara hal yang menguatkan sebuah hadis. Ketika hadis ini didengar langsung oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW yang beliau dengar dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ra'a, kata Rasulullah SAW, man ra'a, barang siapa di antara kalian melihat, sekali lagi melihat, minkum, yakni di antara kalian melihat munkaran, sebuah kemungkaran. Dan kata ini nakirah disebutkan dalam bentuk atau bentuk kata yang menunjukkan kepada makna umum untuk mengisyaratkan segala macam kemungkaran yang dilihat, apapun itu. Jadi tidak hanya kemungkaran tertentu, maknanya umum. Jadi kemungkaran, dengan bahasa lain kemungkaran apapun yang kalian lihat, atau salah seorang dari kalian melihat kemungkaran apapun, maka perintah Nabi Muhammad SAW kepada manusia, kepada umatnya, kepada hamba Allah yang berada dalam kondisi ini adalah beliau mengatakan fal yughayyirhu. Perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah
mengubah, perintah untuk mengubah kemungkaran tersebut. Nabi Muhammad SAW memerintahkan dengan sighatul amr, dengan perintah kepada setiap dari umatnya, maka hendaknya dia mengubah kemungkaran tersebut, yakni kepada perkara yang sebaliknya. Jadi ketika seseorang mengubah sesuatu, dia mengubah perkara tersebut kepada perkara yang lain. Berarti yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah mengubah dari apa? Perkara yang mungkar kepada lawannya. Perkara yang ma'ruf. Yang mungkar dirubah, diganti menjadi perkara yang ma'ruf. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua perkara yang dianggap mungkar itu mungkar. Tahu maksudnya, Mas? Ulangi sekali lagi kalimatnya. Tidak semua perkara yang dianggap mungkar oleh seseorang itu mungkar jika dia hanya menggunakan dugaan yang dia miliki. Karena yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, kemungkaran yang dimaksud itu adalah al-munkaru fi syar'i, perkara yang mungkar dalam syariat. Sehingga kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan kemungkaran. Para ulama mengatakan, jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya mungkar itu, yang namanya kemungkaran itu kullu ma yunkiruhu syara', seluruh perkara yang diingkari oleh syariat, wa yanha anhu, dilarang oleh syariat, wa yudhammu ahluhu, dan pelakunya dicela oleh syariat. Ya, pelakunya dicela oleh syariat. Wa yadkhulu fi dzalika, kata mereka, dan masuk dalam kategori ini, definisi ini, kullul ma'asi wal bidah, setiap kemaksiatan dan seluruh perkara yang baru dalam agama itu disebut dengan munkar. Dan ini kaidah yang tidak boleh dilupakan, karena jika seseorang tidak faham ini, maka dia bisa jadi mencegah sesuatu yang dia kira kemungkaran padahal bukan. Contoh, saya mau tanya sekarang, kalau seseorang habis atau setelah makan daging unta, apa yang harus dilakukan? Berwudu sebelum sholat. Ya jelas, berwudu sebelum sholat. Maksudnya karena dia dianggap membatalkan wudu jika punya wudu sahih. Tapi pertanyaannya begini, kalau ada orang kemudian setelah makan daging unta terus berdiri, dia punya wudu, dia berdiri langsung sholat, itu kemungkaran atau bukan? Mungkar tapi tidak mungkar, gimana nih? Ayo, silakan dijawab. Harus ditanya. Apa yang ditanya? Jamil. Tapi juga kita harus tahu bahwa dalam masalah makan daging unta itu ada khilaf di antara para ulama, sehingga kata para ulama perkara yang seperti ini laisa bimunkar. Perkara yang seperti ini bukan kemungkaran yang harus dicegah secara mutlak, bukan. Jelas? Baik. Bisa jadi seseorang yang mengira, menduga, kemudian mengatakan bahwa oh ini kan membatal. Itu yang dia fahami dan kemudian itu yang dia pegang. Tapi kemudian menganggap yang menyelisihinya sebagai kemungkaran, padahal ada perselisihan di dalamnya. Maka tidak boleh seseorang menganggap ini sebagai an-nahyu anil munkar. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Baik. Kita lanjutkan. Itu kemungkaran. Adapun
lawannya dirubahkan tadi dari perkara yang mungkar kepada apa? Lawannya yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Nah, ditulis saja, ditulis. Khilaful munkar, dia adalah kebalikan dari mungkar. Dan yang dimaksud atau penjelasan lebih panjangnya lagi adalah kullu ma yu'arrifuhu syar'u atau kullu ma ya'rifuhu syar'u wa ya'muru bihi, setiap perkara yang dihukumi baik oleh syariat dan diperintahkan oleh syariat, wa yumdahu ahluhu aw fa'iluhu, dan kemudian pelakunya dipuji oleh syariat, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang kedua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam istilah fiqhiyah ada yang disebut dengan syari', pembuat syariat. Yang pertama dan yang paling utama adalah Allah. Dan yang kedua siapa syari' di dalam Islam? Rasulullah SAW. Tentunya ini pun di bawah kewenangan ridha Allah Subhanahu wa taala, bawah wahyu. Sehingga sejatinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang disebut apa? Syari'. Jadi yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dan pelakunya dipuji. Sebutkan satu contoh saja. Perbuatannya diperintahkan, perbuatannya dianggap baik, kemudian pelakunya dipuji. Satu saja, banyak kan? Menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Coba pertanyaan, menyebarkan salam baik? Baik. Apa bukti dia baik? Ayo, ada dalilnya. Ahsan. Menumbuhkan kecintaan di antara sesama muslim. Satu. Yang kedua diperintahkan. Oke, perintahnya apa? Ahsan. Afsyus salama bainakum. Sebarkan salam oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mencintai orang yang memuji orang yang melakukan itu, mencintai atau tidak? Iya, apa buktinya? Ayo. Apa? Ya Allah. Apa pujian Allah terhadap orang yang menyebarkan salam? Ya Allah, ya salam, jemaah. Silahkan. bukan itu. Ya jamaah, para ulama mengatakan di antara pujian Allah Subhanahu wa taala dan juga pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang menyebarkan salam itu adalah ketika Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk surga dengan penuh kemudahan. Ya. Itu selain jaza, itu pun sekaligus adalah pujian dari Allah karena mereka dibedakan dari pelaku kebaikan yang lain. Yang menyebarkan salam itu beda dengan pelaku kebaikan yang lain. Karena Nabi mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam kata Nabi. Dan jika engkau melakukannya, ini disertai perbuatan yang lain, ada yang lain. Tapi intinya menyebarkan salam kata Nabi tadkhulul jannata bisalam. Kalian masuk surga dengan penuh kemudahan. Hanya dengan menyebarkan salam. Ini contohnya perkara ma'ruf. Dan ini diantara perkara ma'ruf yang sering ditinggalkan bahkan, bukan dilupakan. Lupa mah enggak. Ingat, ini muslim. Ya, orangnya kelihatan muslim tapi salam tidak. Iya, ditinggalkan, bukan dilupakan, ditinggalkan. Sama saja dengan apa? Dengan meninggalkan kesempatan untuk masuk surga dengan mudah. Hanya karena rasa malu. Malu, aduh, orang lain gak ada yang salam, masa anak salam sendirian? Kenal juga enggak.
Tukar saja, tukar. Dia sedang menukarkan kesempatan surganya dengan rasa malu yang menahan dia dari masuk surga. Ajib. Itu saja sebetulnya orang-orang yang tidak mau menyebarkan salam itu. Mereka tidak mau masuk surga dengan mudah. Ya, betul. Ini kemudian kalau kita mau bahasakan, justru sikap yang seperti ini jadi kemungkaran. Gak mau menyebarkan salam mungkar tidak? Hah? Mungkar. Apa dalilnya? Atau definisi saja, masuk disebut perbuatan mungkar tidak? Yang tidak mau. Dianggap baik dalam syariat tidak? Tidak, yang baik sebaliknya. Kemudian dilarang untuk melakukannya tidak? Iya, karena kita diperintahkan untuk melakukan menyebarkan salam. Paham? Kemudian pelakunya yang tidak mau salam dipuji atau dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat? Dicela, meninggalkan salam itu dicela. Mungkar ini. Harus diingatkan tidak? Nah. Wah iya, subhanallah jemaah. Anda tahu satu masya Allah, semoga Allah menjaga beliau. Satu ustadz kita ya, beliau itu kalau anaknya masuk rumah tidak mengucapkan salam diusir, keluar. Tadi nggak, kamu masuk nggak ngomong apa salam, ya, keluar kata, keluar kamu masuk lagi. Iya, karena itu kemungkaran. Falyughayyirhu biyadihi. Kata Rasulullah SAW, yang melihat dan kemudian sanggup untuk mengubahnya, ganti, ubah dengan tangannya. Tulis, jangan tulis. Ini adalah tahapan nahi mungkar yang pertama. Dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Dan ahibati fillah wa ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini mengubah dengan tangan ini hukumnya terbagi menjadi dua. Kata para ulama, yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, yang pertama itu adalah fardu kifayah. Yang pertama adalah fardu kifayah. Ya, di antara dalil yang digunakan oleh beliau, yakni Ibnu Katsir rahimahullahu taala, itu adalah suratul Imran ayat yang ke-104. Ayat berapa? 104. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Lanjutkan. Betul. Coba diulang dari awal. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ta'muruna bil ma'ruf atau ya'murun? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Tulis, ini dalil yang semestinya selain dalil bahasan kita ya, bahwa kata Ibnu Katsir ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Tapi ayat ini pula yang menunjukkan bahwa yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, merekalah yang selamat, merekalah yang beruntung. Jadi kalau antum ingin jadi muflih, orang yang beruntung, orang yang menang di dunia dan di akhirat, amar ma'ruf nahi munkar. Ini ayatnya. Tapi yang jadi dalil bahwa hukumnya fardu kifayah, kata Ibnu Katsir, karena Allah mengatakan hendaknya sebagian dari kalian, sekelompok orang dari kalian. Allah tidak bilang apa? Seluruhnya. Baik. Itu mereka menyeru kepada kebaikan, dan kebaikan yang dimaksud adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam ayat ini Allah ya menjabarkan kebaikan, yad'una ilal khair, itu adalah dengan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu kebaikan dalam Islam.
Wa yanhauna 'anil munkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan barang siapa di antara mereka yang melakukannya, ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau hukumnya fardu kifayah, apa maknanya? Jika sudah ada yang melakukan, gugur dari kewajiban yang lainnya. Jamil? Nah, pertanyaannya sekarang, anak ulangi lagi. Pertanyaannya sekarang, apakah sekarang ini hukumnya fardu kifayah? Jika kita melihat keadaan amar ma'ruf nahi mungkar itu bagi kita kaum muslimin fardu kifayah saat ini. Kenapa diam cuma? Fardu kifayah, kenapa? Enggak, ini dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Betul, itu tugas penguasa salah satunya. Tapi selain penguasa, para ulama masih ada yang mengingatkan? Masih? Ini jawab aja, jangan khawatir. Masih ada yang mencegah kemungkaran? Masih. Tapi yang harus kita ingat juga, ada dalil yang lain yang membuat amar ma'ruf nahi mungkar dalam beberapa keadaan itu menjadi fardu ain bagi kita. Jadi enggak mutlak fardu kifayah, justru hukumnya bisa naik jadi fardu ain. Apa dalilnya? Ini hukum yang kedua, fardu ain. Dalilnya adalah hadis yang sedang kita bahas. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengaitkan amar ma'ruf atau nahi mungkar dalam hadis ini itu dengan apa? Dengan penglihatan setiap manusia. Jadi siapapun di antara hamba Allah yang melihat kemungkaran, maka dia wajib apa? Wajib. Baru nanti bicara setelah itu tentang apakah kewajiban ini harus langsung dilakukan, apakah dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati, itu perkara yang berikutnya. Tapi hukum asalnya wajib. Contoh misalkan, Anda ambil contoh ya, ambil contoh. Ada manusia kehilangan akalnya. Tapi dia kemudian, Ana bukan berbicara macam-macam, ini ilmiah ya, ilmu ini. Kemudian dia melakukan zina dengan sesama orang gila. Bisa difahami ini? Baik. Harus dicegah, wajib dicegah atau tidak? Atau jangan gitu. Manusia yang tidak waras, kemudian naudzubillah min dzalik, itu melecehkan binatang. Pertanyaannya sekarang, itu kemungkaran yang harus dicegah atau bukan? Kenapa? Karena melukai binatang. Apa? Tidak. Jelas tidak normalnya, Pak. Cuman dan dilihat dari sisi apa? Dari sisi kemungkarannya. Mungkar bukan? Meskipun pelakunya tidak waras. Wajib tidak? Wajib. Kalau kita melihatnya. Baru berbicara berikutnya. Setelah melihat, mampu tidak kita mencegah? Mampu? Anda ulangi. Orang harusnya mampu. Mampu harusnya. Tapi aduh kumaha gitu ya. Kalau mampu fardu ain. Sudah, nggak ada uzur. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, dan tulis di bukunya, ketidakmampuan ini ya, alasannya adalah satu kata para ulama, karena pencegahannya menjadi hak pemerintah. Itu alasan yang pertama. Kalau itu ranah pemerintah, berarti kita tidak mampu. Sudah, pindah ke yang berikutnya. Yang kedua, alasan yang kedua, ketidakmampuan kita melakukan pencegahan dengan tangan itu karena al-madarratu akbaru atau al-mafsadah akbaru minal maslahah.
kerusakannya justru jauh lebih besar dari maslahat mencegah kemungkaran tersebut. Atau alasan yang ketiga kata para ulama, lintihail maksiyah. Yang ketiga, tidak bisa dengan tangan itu karena maksiatnya sudah selesai. Maka tidak perlu dicegah dengan apa? Ini udah beres, udah hatam. Misalkan sekelompok orang mabuk, kita tahunya setelah mereka sudah beres jauh, kemudian sudah pada sadar. Kemungkaran mereka dicegah dengan tangan atau tidak? Enggak. Maksudnya setelah itu kurang gebugan lah supaya enggak bisa. Itu bukan begitu caranya. Tapi berpindah kepada tahap yang berikutnya apa? Dengan lisan. Sudah. Tidak mungkin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan pada kondisi maksiatnya sudah beres. Dan itu menjadi 3 alasan yang paling besar, yang paling utama dalam masalah ini. Dengan tangan ya, mencegah dengan apa? Dengan tangan. Nah, pertanyaan Anda sekarang, mana yang paling sulit buat antum? Dengan tangan. Pertanyaan berikutnya, apakah syarat-syarat yang tadi terpenuhi enggak sehingga antum tidak bisa melakukannya? Karena itu ranah pemerintah. Enggak juga. Ya, enggak juga. Karena apa? Karena banyak kemungkaran yang sebetulnya menjadi ranah setiap dari kita. Banyak. 2. Apa tadi yang kedua? Madarat yang jauh lebih besar. Apakah madarat yang jauh lebih besar? Belum tentu. Oh, diamuk. Itu baru kekhawatiran. Betul. Karena gini loh, jemaah. Takut diamuk itu kalau nyata-nyata depan mata. Tapi kalau belum ada apa-apa, itu bukan alasan, bukan. Kecuali pas mau reaksinya begini, udah baru. Tapi sebelum itu terjadi, wajibnya atau kewajibannya tidak hilang. Ini yang berat. Dan ingat, dalam bukunya ditulis, sifat seorang mukmin yang dicintai oleh Allah dan Allah mencintai mereka, salah satunya adalah la yakhafuna laumata laim. Surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Mereka tidak takut cacian siapapun, kata Imam Ibnu Katsir, yakni di dalam tugas mereka menjalankan agama, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka nggak takut siapapun, celaan siapapun nggak takut. Mereka dicintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Iya. Sambil kemudian kita diizinkan menimbang maslahat madarat, boleh. Tapi seringkali kita tidak tidak perlu melakukan itu karena memang tidak ada mafsadat atau mafsadatnya sangat kecil. Tapi kita memilih untuk tidak melakukan. Dan mungkin yang ketiga yang membuat kita kemudian tidak mencegah dengan tangan. Sudah beres. Makanya jemaah yang rahmatillah Allah. Nih, makanya kalau ada maling, sudah maling ketangkep, diapakan jemaah? Boleh pakai dalil nahi mungkar dengan tangan? Enggak, haram. Karena kejahatannya sudah beres dan bisa jadi dia tidak melakukan kejahatan. Hanya tuduhan teriakan saja, maling padahal bukan. Andaikan kaum muslimin paham ini jemaah. Enggak ada yang digebugin sampai mati, enggak ada. Alas. Seburuk-buruknya seorang muslim, nyawanya lebih berharga dari dunia dan seisinya. Jangan pernah menganggap itu remeh. Muslim penjahat, muslim nyawanya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Tidak boleh ditumpahkan kecuali terbukti. Kemarin hadis yang kemarin. Apa itu hadis yang kemarin? Oh, Masya Allah. Lafaz hadisnya gimana, Pak? Itu yang penting sebetulnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a amwala qaumin wa dima'ahum
Lakinil bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya, ini yang harus kita pahami bersama-sama jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tulis juga di bukunya bahwa mereka-mereka yang meninggalkan kemampuan untuk mencegah kemungkaran, seperti meninggalkan mencegah kemungkaran dengan tangan misalkan, padahal bisa, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud itu beliau SAW mengancam dengan sabdanya berikut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma min qaumin," tidak ada satupun atau satu kaum pun, "ya'malu fihim bil ma'asi," kemaksiatan demi kemaksiatan itu dikerjakan di tengah-tengah mereka. Yaqdirun ala an yughayyiru, mereka mampu untuk mencegah, untuk mengubah. Thumma la yughayyiru, namun kemudian mereka tidak mengubahnya. Maka kata Nabi, ini yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, illa yushiku an ya'ummahumullahu minhu bi'iqab. Maka Allah akan pasti atau akan menimpakan azab kepada mereka semuanya. Ini terjadi ketika apa? Ketika kemungkaran yang bisa dirubah tidak dirubah oleh mereka-mereka yang memiliki kemampuan dan kekuatan. Itu yang akan terjadi. Makanya jangan dianggap ringan. Karena jika kita menahan diri hanya karena sebab takut manusia, takut celaan manusia, justru itu mendatangkan perkara yang jauh lebih besar. Maka lebih baik apa jemaah? Lebih baik apa? Dibenci manusia karena ini, dicaci maki manusia karena ini, daripada apa? Datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan menahan diri untuk mencegah kemungkaran jika mampu dengan tangan. Tapi biasanya, dan ini kebiasaan kita juga, apa? Meninggalkan perbuatan tersebut. Sudah. Jemaah, yang harus kita cegah kemungkarannya pertama terlebih dahulu siapa jemaah? Diri sendiri. Taib. Diri sendiri sudah. Terus siapa? Ya keluarga itu nggak hanya anak, keluarga, istri, orang tua, kerabat, adik, paman dan seterusnya. Taib. Setelah mereka siapa? Tetangga, betul. Setelah tetangga siapa? Lingkungan. Lingkungan itu maksudnya apa? Satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, terus. Ya, itu naik terus, provinsi dan seterusnya. Taib. Ya. Tapi antum jangan pernah melangkah keluar ranah yang pertama sebelum antum sanggup mencegah kemungkaran di ranah atau lingkaran yang pertama, yaitu diri sendiri kemudian keluarga. Karena antum diperintahkan dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang siapa? Diri antum dan keluarga antum. Makanya mulailah dengan mereka, dan ingat, kemungkaran keluarga itu bisa kita cegah. Gak ada alasan. Makanya banyak orang yang binasa gara-gara yang satu ini. Kenapa? Karena dia meninggalkan pencegahan kemungkaran dalam keluarga. Padahal dia tidak punya uzur apapun. Ayah bisa cegah anaknya, ibu bisa cegah anaknya, suami bisa cegah istrinya. Bisa. Jangan sampai kemudian kita justru dilaknat dan kemudian dibenci dan kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perkara ini. Mulai dengan keluarga. Dan kemudian jemaah rahmatullahi Allah, ini perlu juga kita tahu juga, kita sadari juga. Ingat,
bahwa ketika kita tidak mencegah kemungkaran padahal bisa, Allah akan mendesak kita bertanya dengan pertanyaan nanti di akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, innallaha la yas'alul abda, Allah akan bertanya kepada seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yaqul, Allah akan bertanya nanti dengan pertanyaan, ma mana'aka idza ra'aital munkara antun kirahu, apa yang mencegah dirimu jika engkau melihat kemungkaran namun engkau tidak mengingkari. Pertanyaan itu akan terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bilang, fa idza laqqanallahu 'abdan hujjatahu, sampai seorang hamba itu merasa bahwa Allah sudah menegakkan hujjah atas dirinya, sehingga dia nggak punya jalan keluar, nggak bisa mengelak. Terus diulang sama Allah. Apa kira-kira jawaban kita, Jam? Ayo jemaah, Allah tuh terus, ayo kenapa nggak dicegah dulu kemungkaran ini, kemungkaran itu, kemungkaran ini? Apa jawaban kita? Jawabannya sama seperti hamba yang ditanya oleh Allah nanti, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tulis jemaah. Jawaban setiap orang yang seperti ini keadaannya, mereka akan mengatakan qala ya Rabb. Mereka mengatakan apa? Wahai Rabbku, rajautuka. Pada saat itu mereka akan mengatakan, wahai Rabb, aku berharap kepadamu bahwa engkau mengampuni diriku gara-gara itu. yakni gara-gara dosa tidak mencegah kemungkaran. Wa fariqtu minan nas, dan yang menjadi alasan kenapa aku tidak mencegah, karena aku meninggalkan manusia, maksudnya takut dari manusia sehingga dia pergi meninggalkan mereka. Rasa takut, jamaah rahmatullahi Allah, rasa takut kepada makhluk yang membuat kita tidak mencegah kemungkaran. Dan ingat juga sabda Nabi dalam riwayat yang lain. Ini masih berhubungan, ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, bahwa nahi mungkar fa innahu la yuqarribu min ajal. Sesungguhnya nahi mungkar itu tidak mendekatkan seseorang kepada kematian. Wala yubaidu min rizkin, dan tidak akan menjauhkan rizki, nggak akan. An yuqal bihaq au yuzkaru bi'azim, yakni ketika seseorang mengingatkan perkara yang hak kepada orang lain, atau juga mengingatkan perkara yang agung dari perkara agama, maksudnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nggak akan mendekatkan kepada ajal, nggak akan, dan tidak akan menjauhkan dari rizki. Sehingga apa yang harus dikhawatirkan? Apa yang harus dikhawatirkan? Oleh karenanya Allah mengancamnya bukan lagi dengan peringatan, tapi dengan azab. Udah, karena kebanyakan dari kita nggak punya uzur sebenarnya. Dan kebanyakan dari kita kemudian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena apa? Takut manusia, takut kehilangan rizki, takut apa lagi, satu lagi? Takut kehilangan nyawa. Maka catat itu baik-baik jamaah rahmatullahi Allah, ya. Jadikan catatan yang penting. Nah, kemudian jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya, di dalam ya mencegah kemungkaran, ataupun di dalam mengajak kepada kebaikan, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan seperti ini:
la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar. Tidaklah seseorang mengajak kepada perkara yang ma'ruf ataupun mencegah dari perkara yang mungkar illa man kana fihi thalathu khisal. Ya, kecuali seseorang yang pada dirinya ada 3 sifat. Barulah kemudian dia melakukannya. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, rafiqun bima ya'mur wa rafiqun bima yanha. Dia lembut ketika memerintah dan dia lembut ketika mencegah atau melarang seseorang berbuat mungkar. Meskipun ini tidak, kalau kata para ulama, laisa ala itlaqihi, ini tidak mutlak hukumnya. Ya, bisa dipahami nih jemaah? Orang ketika mencegah harus lembut atau harus tegas? Hah? Tulis di bukunya. Ini berarti kita nggak tahu bahwa dalam Islam itu ada 2 jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Yang pertama justru apa? Lembut. Yang pertama, bukan keras. Yang pertama justru apa? Lembut. Yang kedua baru keras jika dibutuhkan. Baik. Yang pertama ini perkara yang pertama, kelembutan. Allah perintahkan dalam surat Toha ayat ke-43-44. Allah perintahkan 2 nabinya, Musa dan Harun alaihi wassalam. Kata Musa, Allah berkata kepada Musa, apa kata Allah? Idhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'aun. Kepada siapa? Fir'aun. Innahu tagha. Dia sudah melampaui batasnya, sudah sampai puncak. Kezalimannya, kekufurannya sudah sampai puncak. Kemudian apa dalam ayat berikutnya? Apa perintah Allah kepada Musa dan Harun? Nah, bahasa Arabnya apa? Ayat dalam ayat Al-Quran. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada dirinya perkataan yang lembut. Bayangkan coba, Fir'aun yang sudah menzalimi Musa, sudah menzalimi Harun, Bani Israel, membunuh anak-anak mereka, menistakan perempuan, itu suruh didatangi untuk mengatakan kalimat apa? Lembut, rafiq, lembut. Mudah-mudahan dia apa? Ya tadzakar, itu sadar, au yakhsha, justru takut. Dan ini mengisyaratkan jemaah, kalau antum berhadapan sama orang zalim, kebangetan zalimnya, ketika antum perlakukan dia dengan lembut, itu jauh lebih berat bagi dirinya. Paham? Apa dalilnya? Ini dalilnya. Allah bilang, siapa tahu ketika kalian lembuti dia justru takut. Bukan dengan cara yang kasar. Percuma antum berhadapan dengan orang yang zalim, terlampau zalim dengan cara yang kasar, antum akan mendapatkan balasan yang jauh lebih buruk. Ya, dan sebagian ulama mengatakan ini dikhususkan mereka-mereka yang sudah keterlaluan, lembut, bukan kasar. Tapi dalam ayat yang lain, dalam surat, siapa yang bisa menyebutkan suratnya? Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Surat apa? At-Tahrim, yakin? Ayat berapa? Terjadi khilaf 6, 7, 8. Mana yang benar? Ayat 8. Masya Allah, ini sumbernya bingung. Gak apa-apa. 9, ayat 9 yakin? Qurannya sama dengan Quran yang lain? Barakallahu fiik, Masya Allah.
Allah bilang apa dalilnya di sini? Jemaah, waghluz. Kepada Nabi Allah memerintahkan apa? Perangi orang kafir, perangi orang munafik, dan keraslah kepada mereka. Jangan lembut-lembut. Iya. Ada dua cara dalam Islam ketika mencegah kemungkaran. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Rafiq bima yanha, lembut ketika mencegah. Itu dulu, baru kemudian jika dibutuhkan maka seseorang tegas. Contoh, kepada siapa kita harus bersikap tegas ketika kita melihat kemungkaran yang dilakukannya? Nah, orang kafir satu, terus siapa lagi? Ya orang munafik. Selain mereka siapa lagi? Harus tegas sebetulnya kalau kepada orang-orang ini. Hah? Apa? Keluarga kita harus tegas? Oh, lemah lembut dulu. Anak kasih satu contoh. Antum kalau mendapati ada ulama kemudian menegur ulama yang lainnya dengan keras, itu alasannya karena apa? Karena orang yang sudah tahu ketika melakukan menyelisih apa yang dia ketahui itu harus ditegur dengan keras. Makanya jangan kaget. Itu alasannya kenapa mereka keras kepada sesama ulama. Karena nggak pantas seorang ulama yang tahu, yang alim, kemudian menyelisihi apa yang dia ketahui. Makanya keras. Tapi kita hanya mengikuti apa? Kerasnya saja. Hikmahnya nggak diambil. Mereka keras ketika membantah, mencegah, tapi ketika bermuamalah mereka lembut. Iya. Itu yang banyak kita tidak ketahui. Jadi kalau berselisih, ribut, masalah ilmiah, kalau ketemu baik. Hanya dalam ranah nahi mungkar. Kita bisa memisahkannya tidak? Harus dan bisa. Jadi kalau dalam masalah A, ilmiah ya, bukan masalah pribadi, ilmiah. Tapi dalam sisi yang lain tidak ada masalah jika kita sesama muslim. Nah itu yang berat. Dan umumnya orang memasukkan masalah pribadi kemana? Ke dalam masalah ilmiah. Itu yang menjadi sumber permusuhan. Ini permainan setan. Ya, kita jangan seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Masih perkataan siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua, ciri atau sifat yang kedua yang harus ada, adlun bima ya'mur. Dia adil. Apa makna adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika apa? Ketika memerintahkan kebaikan. Wa adlun bima yanha, dan juga adil ketika apa? Ketika mencegah. Adil ketika mencegah. Subhanallah jamaah. Ya, bahkan dalam mencegah kemungkaran saja harus adil. Contoh, kasih contoh. Yang adil ketika mencegah itu seperti apa? Ini disebut adil. Ketika seorang menasehati penguasa, maka yang adil ketika menasehatinya apa? Tidak melakukannya terang-terangan di depan orang banyak. Itu adil namanya. Kenapa? Karena penguasa itu dinasehatinya terang-terangan atau diam-diam? Diam-diam. Gak boleh terang-terangan. Jelas? Kemudian yang lainnya, adil ketika mencegah. Jamaah, seperti apa contoh yang lain dalam Islam? Ya jemaah, berikan satu contoh, kita lihat adil tidak menurut syariat. Ya jemaah, ketika anak tidak mau sholat, yang adil seperti apa? Coba, itu kemungkaran bukan? Pencegahan yang adil itu yang seperti apa? Dilihat tafsil
Tafsil, apa tafsilnya? Ya Allah. Kenapa bingung jemaah? Gini jemaah. Hadisnya kita tahu ya. 7 diajari, diperintahkan sholat. Meskipun nanti kemudian bolong-bolong, nggak mau dan seterusnya, dihukum nggak? Enggak. Itu yang adil. Tapi kalau sudah masuk 10, masih ada uzur tidak? Harus diapakan? Dipukul. Dengan apa? Enggak rotan juga. Kan udah dijelaskan. Mukulnya dengan apa? Dengan tangan apa? Dengan siwak. Terus pakai kelingking. Kumaha nengeuna? Bergerak. Tidak boleh ngangkat apa? Lengan. Ya, nggak boleh dengan tenaga besar. Dan tidak boleh melukai. Itu pun adil dalam mencegah kemungkaran. Bukan kemudian karena ini adalah hukum Allah, engkau meninggalkan hukum Allah. Dan anak tahu ada orang jemaah, ini benar terjadi. Ketika anaknya tidak sholat di usia itu, dia memanaskan setrikaan dan kemudian menyentuhkannya ke tubuh anaknya dan mengatakan bahwa neraka jauh lebih panas dari ini. Ini tidak adil, ini tidak benar. Zalim ini. Meskipun tujuannya baik, tapi nahi mungkar itu harus adil, tidak zalim. Tidak menuduh seseorang melebihi apa yang dia lakukan, itu pun adil. Seperti anak misalkan mengambil sesuatu, kemudian kita tambahi, kamu juga ya yang merusak itu, kamu juga ya, terus seakan punya kesempatan. Zalim, bukan adil. Hukum dia sesuai dengan kesalahannya, cegah kemungkaran yang hanya dia lakukan yang kita lihat. Kelas. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahmatullahi Allah. Dan ini yang terpenting. Alimun bima ya'mur. Dia berilmu tentang yang dia perintahkan. Dan yang berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa alimun bima yanha. Dia berilmu tentang yang dia cegah atau yang dia larang. Jadi nggak bisa seseorang mengatakan jangan lakukan itu. Ini emang nggak boleh, Pak. Jika nama temenang, nggak bisa. Itu bukan nahi mungkar itu. Cek saya temenang lah, udah tinggalkan. Nggak bisa. Harus alim. Ini mungkar bukan? Kemungkaran atau bukan? Kalau bukan kemungkaran nggak boleh dicegah. Karena kemungkinannya yang berikutnya apa? Ma'ruf. Jangan sampai kemudian kita mencegah perkara yang ma'ruf. Itu semua terjadi karena kita bodoh tentang apa yang harusnya diperintahkan ataupun apa yang harusnya dicegah. Itu yang dimaksud oleh Allah kemudian dalam surat Yusuf. Ayat yang keberapa? 108. Ayat yang ke-108. Silahkan dibaca jemaah rahmatullahi Allah. Yang mau membacakan dapat Quran ini, insyaallah. Antara yang sedang dengan yang kecil, yang besar ini khususon. Antum mau yang mana? Yang sedang berarti yang ini. Yang ini. Baik, baca ayatnya. Tanpa lihat mushaf. Fadhal, boleh. Tanpa lihat mushaf katanya HP weh sudah. Fadhal. Insyaallah. Naam, barakallahu fiik. Masyaallah. Dalilnya di sini adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan, "hadhihi sabili," ini jalanku, Islam. "Ad'u ila Allah," aku menyeru kepada Allah, "ala basirah," ini dalil. Basirah al-ma'na atau ma'na al-basirah al-ilm, ilmu.
Sehingga ketika seorang mengajak kepada kebaikan atas ilmu, di atas ilmu, mencegah pun di atas ilmu, kemungkaran. Mencegah kemungkaran di atas ilmu. Ini dalil yang paling kuat tentang hal atau perkara tersebut. Makanya jangan hanya ikut-ikutan. Ini nggak boleh. Itu boleh, tapi tanpa ilmu. Anda mau tanya, hukumnya mengatakan seperti itu mubah atau haram? Ini boleh tapi nggak ada ilmunya. Itu nggak boleh tapi nggak ada ilmunya. Haram. Karena kita tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa ilmu, apalagi berkenaan tentang Allah, tentang agama Allah. Hukumnya haram. Jelas sampai di situ jemaah? Baik. Kita cukupkan sampai di sini jemaah rahmatullahi Allah. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan maka Anda persilahkan. Allah. Nggak jadi yang ini. Subhanallah. Antum yang kecil kenapa alasannya? Oh nggak apa-apa, cuman pengen aja. Masya Allah. Barakallahu fiik. Fadhal. Masya Allah. Silahkan kalau ada yang bertanyakan. Tafadhal. Fadhal akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika seorang itu memerintahkan gitu ya untuk melakukan kebaikan, untuk melarang dia dalam melakukan keburukan, tapi dengan cara yang misalnya melebihi kebaikan atau jadi berbohong. Contoh misalkan. Contohnya tuh ada, kita tuh baru masukin kerja orang gitu, seorang gitu, yang memang sebelumnya tuh sempat ngobrol sama atasannya tuh kayak dia tuh nggak suka sama pegawai yang A B C D gitu. Nah terus kita tuh bilang ke si pegawai berikutnya itu bahwa kamu tuh nggak boleh melakukan A B C D karena kita tahu bahwa dia tuh suka melakukan hal itu. Misalnya ini, kayak dia tuh suka berjudi dan yang lainnya gitu. Iya. Dan Terus? bilang bahwa si bos ini tuh nggak suka sama yang judi gitu. Dan Iya. kalau berjudi bisa langsung dipecat gitu. Padahal sebetulnya si bos itu nggak bilang secara terkhusus seperti itu gitu. Tapi mengisyaratkan itu. Sempat mengisyaratkan itu. Ya sudah, berarti aman. Tapi tidak perlu berbohong ketika kita mencegah kemungkaran. Katakan apa adanya. Kecuali jika tidak ada kebohongan, tidak dicampurkan dengan kebohongan, madaratnya lebih besar. Itu aja. Ya, kalau Anda perhatikan, yang diizinkan dalam Islam untuk apa namanya? Berbohong itu ketika apa saja? Perang, terus mendamaikan, sulh, ya, islah. Kemudian ketiga apa? Hah? Bukan memuji istri, menjaga perasaan istri. Dalam perkara-perkara ini yang diizinkan. Adapun dalam perkara yang lainnya, jika tidak ada madarat yang jauh lebih besar, maka tetap harus jujur. Tidak perlu ada kebohongan. Misalkan ada pegawai tiba-tiba gitu, kamu jangan judi haram, sudah selesai. Dan sampai kapan dia akan paham bahwa judi itu tidak boleh kalau antum menyandarkan tidak bolehnya itu dengan atasan, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengharamkan judi, Allah yang mengharamkan khamar, jangan. Ya. Maka tidak perlu menakuti manusia dengan manusia. Tugas kita itu menakuti manusia yang mungkin melakukan kemungkaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Dan begitulah Nabi mendidik para sahabat. Dan begitulah para sahabat mendidik anak-anak mereka. Yang ditakuti oleh anak-anaknya para sahabat siapa? Allah, bukan yang lain. Mereka nggak pernah nakut-nakut, awas ayah Nabi, awas. Kalau kamu enggak. Tapi mereka selalu mengembalikannya kepada Allah. Nak, jangan. Kalau kamu begini nanti begini. Cari ridha Allah, jangan cari ridha siapapun. Yang ditanamkan pertama kali apa? Allah, bukan yang lain. Dan itu pun yang kita lakukan kepada siapapun. Ya, kecuali ada apa? Madarat yang besar. Maksudnya yang mengancam kita kalau kita melakukan kejujuran. Binasa, boleh berhenti di titik itu, boleh. Ya, para sahabat mengizinkan seseorang kemudian untuk meninggalkan nahi mungkar atau bahkan amar ma'ruf jika ada madarat yang bisa membinasakan dirinya. Boleh. Ibnu Abbas mengizinkannya. Jika engkau mencegah kemungkaran namun engkau bisa binasa, jangan lakukan, kata Ibnu Abbas. Jangan lakukan. Ya. Tapi madarat yang intinya apa? Yang membinasakan. Bukan yang kita khawatirkan semata, bukan. Tapi yang jelas-jelas membinasakan.
Ya, kalau dipecat madaratnya membinasakan tidak? Ya jemaah, pecat dari pekerjaan membinasakan tidak madaratnya? Tidak. Bumi Allah luas, rezeki Allah di mana-mana, pekerjaan ada di mana-mana. Jangan kemudian menjadikan itu sebagai alasan untuk diam dari kemungkaran. Ya, Allah taala. Fadhal. Misalnya, kadang kan sampai dari kita tuh manusia tuh lebih takut sama manusia lagi gitu. Iya. Iya. Misalnya kalau proses seperti itu saya kayak itu ini kalau kamu di beneran bisa langsung bisa serius gitu misalnya. Kadang karena kalau kita pakai dalil itu nggak didengar gitu, tapi pas kita bilang kata manusia Jangan. gitu. Jangan. Gak perlu mengancam dengan manusia. Ancam dengan ancaman Allah. Percuma. Kemudian nanti ketika dia meninggalkan kemungkaran karena siapa? Dapat pahala? Dan dia akan tetap melakukan kemungkaran itu ketika apa? Manusianya tidak ada, tidak melihat. Tapi ketika dia takutnya karena Allah, dia akan meninggalkannya selamanya, dimanapun dia berada. Jangan, katakan aja apa adanya. Ya, Allah taala. Silakan kalau bertanya. Ya, Pak Haji, fadhil. Bagaimana sikap kita menghadapi orang yang mencegah pembangunan? Apakah kita mendoakan supaya mereka cepat menjauh dari Allah? Masya Allah, Masya Allah. Nah, Subhanallah, Masya Allah. Nah, jamaah rahmatullah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu kan sudah mengatakan, kata Allah, man azlam, siapa yang lebih zalim? Ya, mimman mana'a masajid Allah, yang mencegah masjid-masjid Allah itu di dalamnya Allah diingat. Gak ada yang lebih zalim dari mereka. Dan Allah mengancam dengan apa? Jamaah, kepada mereka azab yang pedih, kemudian kehinaan, khizyun fid dunya, kehinaan bagi mereka di dunia. Jelas. Dan itu menunjukkan orang mencegah orang lain untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka zalim dengan kezaliman yang besar. Yang kemudian yang kedua, mereka adalah manusia yang akan dihinakan oleh Allah. Nah, sekarang ana mau tanya sekarang. Kalau kita dizalimi sama orang, bolehkah kita mendoakan keburukan? Hah? Baik. Sekarang kalau masjid itu dicegah untuk dibangun, yang dizalimi di sini siapa? Bukan hanya kaum muslimin. Mereka sedang menzalimi Allah Rabbul Alamin, karena mereka melarang rumahnya dibangun di atas permukaan bumi. Makanya wajar dan boleh kemudian seseorang mendoakan keburukan bagi mereka. Boleh. Karena ini bukan dosa kecil, ini dosa besar. Ya. Ketika rumah-rumah selain rumah Allah mereka jaga, tapi kemudian rumah Allah mereka halang-halangi. Ini manusia seperti apa? Gak usah bicara AIU segala macam, gak usah. Tanya saja dirinya, hatinya sendiri. Dia itu manusia apa? Dan ini kekejian. Tapi ada tapinya, jamaah rahmatullah. Kalau kemudian kita bersabar, boleh nggak? Maksudnya menahan diri, nggak mendoakan keburukan, boleh tidak? Anda ulangi sekali lagi. Ketika itu terjadi, tapi kita menahan diri untuk tidak mengatakan atau mendoakan keburukan, boleh tidak? Boleh. Mendoakan kebaikan, boleh tidak? Boleh. Itu pun sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan salahkan juga mereka yang mengatakan, oh jangan didoakan keburukan, doakan kebaikan saja. Boleh. Tapi juga yang mendoakan keburukan, Boleh. silahkan pilih mana yang antum mau. Oh iya, mana yang lebih baik? Pasti pertanyaannya begitu. Ya, mana yang lebih baik jemaah? Coba antum tanya. Jawab jemaah. Keduanya baik. Loh, kok gitu Ustaz? Iya, karena ketika Nabi diusir dari Taif, Nabi mendoakan kebaikan bagi penduduk Taif, padahal Nabi keluar dalam keadaan mengalirkan darah. Kaki beliau itu penuh dengan aliran darah, sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan, la, ketika ditawarkan, saya hancurkan kota Taif, kata malaikat gunung. La, kata Nabi, enggak. Bal arju, aku berharap kepada Allah. Allah mengeluarkan keturunan-keturunan yang mentauhidkan Allah dan tidak pernah mendoakannya. Itu doa Nabi, doanya baik. Padahal Nabi itu tinggal bilang, iya, des, selesai.
Tapi di kesempatan yang lain Nabi berdoa mendoakan keburukan bagi petinggi Quraisy yang sudah keterlaluan menyakiti beliau. Allahumma alaika bihadza bihadza bihadza. Ya Allah, aku serahkan orang-orang ini kepadamu untuk kau azab, engkau binasakan. Dan itu terjadi di perang Badar. Semuanya habis. Yang disebut Nabi satu persatu namanya di perang Badar semuanya menjadi bangkai di dalam sumur Badar, dilemparkan semuanya ke dalam sumur Badar. Dua-duanya baik, dua-duanya sunnah Nabi Muhammad SAW. Alas. Ya. Dan yang terpenting kemudian jamaah, kita hanya bergantung kepada Allah bukan kepada makhluk. Jangan mengandalkan ini dan itu, enggak perlu. Dan itu bukan penyebab kemenangan kita. Penyebab kemenangan kita itu hanya apa? Allah Rabbul Alamin. Alas. Jangan sibuk dengan ABCD. Minta tolongnya langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Silakan kalau bertanya lain. Silakan. Fadhal. Fadhal. Jika kita mencegah suatu kemungkaran di antara orang-orang yang kita kenal biar enggak terkena tajasus itu, kadang kebablasan gitu. Gimana maksudnya? Mengorek-orek aib yang kita bicarakan, yang kita Untuk mencegah kemungkaran. Hukumnya haram. Nanti kita jelaskan tentang itu. Hukumnya haram, tidak boleh. sering ke bawah gitu. Iya, enggak boleh. Ketika itu terjadi berhenti. Dalam nahi mungkar, seseorang tidak boleh mencari-cari aib orang lain supaya dia bisa mencegah kemungkaran. Enggak boleh. Itu haram. Jadi sekali lagi kembali kepada lafaz hadis tadi, man ro'a, yang kelihatan saja. Bukan kemudian cari-cari si gana ya ahli maksiat ya, tina beget nama ya. Itu bajuna nih dari bajunya, wah ini ahli maksiat. Tapi nggak yakin, kemudian diawasi, dikuntit dari belakang, oh ini kayaknya mau maksiat. Enggak, itu haram dilakukan dalam Islam. Meskipun tujuannya nahi mungkar, nggak boleh. Karena kehormatan seorang muslim itu besar. Ketika antum tajassus, maka akan tersingkap sesuatu yang sebenarnya tidak perlu antum tahu. Dan jika antum tidak tahu, maka terjaga agama antum dan agama dia. Dua-duanya tetap baik. Ya, makanya tajassus tidak boleh. Makanya orang yang tajassus khususnya bahkan yang mentajassusi rumah seseorang, ngintip ke dalam rumah orang, ingin tahu apa yang terjadi di dalamnya, ketika orang yang penghuni rumahnya melakukan keburukan kepada orang itu, dia tidak terkena kisos. Bahkan Nabi pernah mengintai orang yang ngintip dengan anak panah, mau dicolok matanya sama Nabi. Saking apa jamaah? Bukan kejam, saking besarnya kehormatan seorang mukmin. Jangan suka lihat ke dalam. Antum kalau dibukain pintu, yang antum lihat kemana? Biasanya ini mah nggak bilang sunnah, langsung ke dalam, apalagi ada yang lewat. Waduh, nggak boleh, haram. Makanya sunnahnya kemana? Fasyariqau gharib, ke kanan atau ke kiri, barat atau timur, nggak usah lihat ke dalam. Iya, khawatir apa? Aib tersingkap, aurat tersingkap. Jangan. Ya, itu termasuk dalam nahi mungkar juga, bahwa tidak boleh kemudian kita tajassus. Ya, nanti kita jelaskan dalam perjumpaan berikutnya insyaallah. Allah mudah-mudahan jelas insyaallah ya. Insyaallah datang lagi nanti. Fadhal antum. Setelah itu antum Pak Taufik. Mencegah keburukan teman itu langsung dinasihati atau meminta bantuan sama Ustaz agar lebih dengar gitu. Kalau itu teman antum, kenapa antum butuh orang lain? Sahih. Gini jemaah, kewajiban mencegah, menasihati itu kewajiban siapa? Setiap dari kita. Maka lakukan sendiri. Antum boleh meminta bantuan orang lain, tapi setelah antum maksimal dalam usaha antum. Ya, karena itu kewajiban yang pertama. Dan agar apa? Agar pahalanya kemudian itu didapatkan sama antum, sama orang yang memberikan nasihat ketika saudaranya berubah. Udah, itu yang kita kejar kok. Kita bukan mau sok alim, sok pintar, bukan. Yang kita mau dapatkan itu apa? Pertama, saudara kita berubah jadi lebih baik. Yang kedua, pahala. Karena kalau dia baik, kita dapat pahalanya. Tinggal memilih cara yang terbaik untuk memberikan nasihat. Itu saja.
Oh iya mah ambekan, iya mah sensi misalkan. Apa maksudnya sensitif gitu. Ya jangan langsung ditegur depan orang banyak. Sini. Ngojok. Ngobrol berdua. Bari ngopi. Oh aduh mah ajib itu. Espresso lagi. Oh iya. Mau kenapa? Punya dua kepribadian, Ustaz. Ya itu harus diobati dulu. Kalau pribadiannya ganda, obati. Antum nggak bisa nasihat orang kayak gitu. Maksudnya harus ditangani dulu. Nah, harus. Baik, tapi pas di belakang ya seperti itu. Iya, kalau begitu keadaan karena sakit misalkan, itu kan penyakit kejiwaan. Maka diobati, karena antum nggak bisa menasehati orang seperti itu. Itu sama, mohon maaf ya, sama seperti antum menasehati orang dengan ODGJ misalkan, dengan gangguan jiwa, nggak bisa. Dia ngomong kemana, antum ngomong kemana. Iya, nggak bisa. Kalau memang seperti itu. Tapi ana rasa yang antum maksud itu berwajah dua, bukan berbeda ganda. Jadi memang kalau di depan orang kayak baik, tapi di sisi yang lain dia buruk. Itu bukan berkebidian ganda. Itu banyak orang yang seperti itu. Tugas antum hanya satu, memberikan nasihat. Jika diterima dan dia berubah, alhamdulillah. Jika tidak, kewajiban antum sudah gugur. Selesai. Itu saja yang harus diingat. Jadi nggak perlu menyesal atau sedih dan seterusnya ketika ternyata tidak, nggak perlu. Karena tugas kita hanya apa? Menyampaikan, tidak lebih dari itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah. Fadhal antum. Satu amal tapi mohon penjelasannya dua, Ustaz. Oh, insyaallah. Di hadis ini kan akibat melihat. Ya. Nah, kemudian seseorang itu dia tidak melihat, tetapi berdasarkan laporan dan pengakuan dari yang bersangkutan, kemudian ditegakkanlah hukum komunitas, misalkan dalam sebuah kantor pemecatan. Ya. Nah, dia kan memecat tidak berdasarkan penglihatan terhadap pembicaraan itu, tapi analoginya karena mengkhawatirkan mudarat terhadap yang lainnya dalam keadaan baik. Iya. Nah, sementara dia belum tahu hadis ini. Iya. Apakah memperoleh keutamaan ketika dia menegakkan pemecatan itu? Nah. Terus yang kedua, apakah diizinkan dia memecat berdasarkan laporan yang lebih dominannya dibanding penglihatannya? Nah, itu kembali kepada hadis sebelumnya. Ada bukti. Ya. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Oh, yang nuduh punya bukti. Dan kemudian kalau yang dituduh mengingkari, dia harus bersumpah. Tapi kalau dia juga mengaku, selesai. Terbukti berarti. Dan ini lebih ke arah penghukuman. Satu itu. Yang kedua, apakah kemudian ketika seseorang tidak tahu hadis ini dia tetap dapat pahala? Tetap dapat. Karena dalam satu hadis ada isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang mengucapkan satu perkataan baik, tapi dia nggak peduli, dia tidak memberikan perhatian. Artinya hanya keluar begitu saja, sama sekali nggak sadar bahwa itu baik. Tapi kata Rasulullah SAW, itu mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, ada juga orang-orang yang cuman begitu saja melakukan keburukan, nggak mikir, tapi justru itu yang menjadi penyebab kemudian dirinya nyusruk, masuk, terjerumus ke dalam lembah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar, ada ganjarannya di sisi Allah. Gitu ya. Apalagi kalau tak tahu. Nah, makanya kalau kita berbicara tadi tidak melihat, kan hakim juga tidak melihat. Ya. Tapi dia mengandalkan apa? Tadi. Nah, ada bukti. Ya. Dan khobar itu memang tidak khobar itu berita maksudnya. Tidak sama seperti muayyanah melihat langsung. Tapi al-khabaru yufidul yaqin. Tapi berita kalau benar, jujur, dikuatkan dengan bukti, itu menghasilkan keyakinan. Memang yang terbaik itu apa? Lihat. Tapi jika tidak bisa melihat dan tidak ada kesempatan untuk melihat, maka bukti berita yang benar itu seperti melihat. Ya, makanya hakim mengandalkan itu. Makanya tugasnya sangat berat. Sehingga mereka yang menjerumuskan dirinya untuk menjadi seorang hakim, dia sedang menjerumuskan dirinya kepada perkara yang sangat berat dan panjang pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dia harus memutuskan seadil-adilnya, kadang-kadang hanya berdasarkan apa? Berita-berita. Tidak ada yang lain, gitu ya. Wallahu taala. Nah, kita cukupkan. Oh, silakan. Ya.
kayak antum mau masuk itu kela-kela gitu ya. Betul. Apakah benar berlaku untuk semua muslimin kan mesti berlaku? Apa? Bagaimana kalau di lingkungan beda akidah, di lingkungan masyarakat kan Nah, beda akidah gitu. iya. Ternyata orang yang melakukan satu kesalahan itu beda akidahnya sama itu. Iya. Tapi dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin, beda akidah, tapi di tengah-tengah kaum muslimin kan? Ya tetap dicegah kemungkarannya. Ya. Itu hukumnya belum. Kecuali mereka melakukannya di komunitas mereka sendiri, itu urusan lain. Tapi kalau mereka beda akidah, tapi melakukan kemaksiatan, kemungkaran di tengah-tengah kaum muslimin atau bahkan di pemukiman kaum muslimin, maka nahi mungkarnya tetap ditegakkan. Iya. Seperti yang tadi, yang kasus Anda sebutkan tadi, orang gila, orang yang nggak sadar, ketika melakukan kemungkaran dicegah tidak? Cegah. Kalau dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin dan terlihat. Ya, makanya di zaman Nabi, orang Yahudi masih minum khamar tidak? Masih, tapi tidak di tengah-tengah kaum muslimin. Iya, di komplek mereka, di benteng mereka sendiri. Tapi di tengah-tengah Nabi dan para sahabatnya nggak ada yang berani melakukan, nggak ada. Dan semestinya seperti itulah keadaan kaum muslimin, bahwa orang-orang kufar takut segan kepada mereka. Tapi apa daya jamaah, saat ini kita tertimpa penyakit. Apa penyakitnya? Wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yang kata Nabi tunzaul mahabbah, rasa takut mereka itu dicabut semua. Jadi nggak ada rasa takut lagi. Ya. Dan mudah-mudahan Allah cepat-cepat mengembalikan ini lagi. Tapi syaratnya apa? Kita kembali kepada agama Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini jamaah rahmatillah Allah. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.